di dasar laut itu tidak boleh ada sertifikat. Jadi itu sudah jelas ilegal juga. Tentang adanya sertifikat tersebut, setelah kami cek, benar adanya. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Top Ekonomi. Saya ingin ke Pak Susno. Pak Susno, tadi Mas Doni dari KKP mengatakan sebetulnya memberikan waktu 20 hari dari tanggal 9 Januari untuk kemudian melakukan penyelidikan. Tapi yang kita tahu sampai sekarang belum ada yang mengaku. Kalau kemudian besok dibongkar pagar bambunya itu, katakanlah habis Pak Susno. Artinya nanti barang buktinya akan habis atau seperti apa Pak? Pertama tentang pagar ya. Pagar itu katanya KKP barang bukti. Ya. Karena disegel. Betul. Pertanyaannya apa sudah disita apa belum? Disegel belum langsung disita? Belum tentu disita karena sita itu kalau barang bergerak itu disita dulu baru minta persetujuan ketua pengadilan. Oke. Kalau tidak bergerak, kalau barang itu tidak bergerak maka persetujuan izin dulu kepada pengadilan baru disita. Baru dia menjadi barang bukti, alat bukti. Oke. Nah, kalau ini kan belum jelas, baru ditempeli. Kalau nempeli kayak gitu aja kan ibu-ibu, emak-emak aja bisa kan pakai sablon kan. Jadi, dan kalau menjadi barang bukti tidak perlu seluruh, cukup 1 meter aja. Kenapa? Yang paling diutamakan seperti Angkatan Laut katakan, saya salut pada Angkatan Laut, demi rakyat. Itu jangan sampai gara-gara ingin menyidik belum tentu kapan berkekuatan hukum tetap. 3.000 atau 4.000 nelayan ekonominya anjlok. Ini topnya masalah ekonomi lah. Ya, pikir betul, gitu. Menteri itu dibuat kementerian itu untuk sejahterakan rakyat, bukan nyengsarakan. Berpikir gitu. Nah kemudian satu lagi yang lucu. Ya Pak. Saya ini mantan penyidik ya, 36 tahun jadi polisi. Dikatakan pagar itu untuk mencari pelakunya. Nah sekarang udah sekian lama, siapa pelakunya? Belum ada Pak? Ya Belum ada tanya yang aja kepada nelayan, Pak Kulit, Pak siapa itu? Dia udah tahu pelakunya. Oh. Dia katakan yang borongnya itu ini namanya, yang bayarnya ini, yang ini kaitannya ke ini, yang ini kantornya di Jakarta Barat terkait dengan perusahaan apa tadi? Konggoan apa itu namanya? Ya. Nah, jadi artinya sebagai penyidik tidak sulit lah ini. Sebenarnya tidak susah. Alah, kasihkan mungkin karena tidak lama. Mungkin Pak Susno karena ini penyelidikan di laut kan, di laut banyak angin. Jangan bisa masuk angin. Harus selam gitu. dulu. Nah, lebih gampang lagi menyidik ini pidananya banyak sekali. Kalau KKP hanya terkait dengan izin. Baik. Kemudian sanksinya apa? Paling dicabut masalah izin administratif dan denda. Oke. Tapi di balik pagar itu bersembunyi tindak pidana serombongan. Serombongan tindak pidana apa? Kan Pak Nusron sudah katakan benar adanya sertifikat, benar adanya pengapelingan laut. Katanya Menteri KKP tidak boleh ada hak di situ. Nah berarti untuk terbitnya hak ini ada dokumen kan? Oke. Minimal dokumen untuk mengajukan permohonan hak. Baik. Minimal kepala desa tanda tangan. Iya. Minimal ATR kabupaten tanda tangan. Oke. Sampai kemana? Nah, ini jelas minimal tindak pidana pemalsuan. Maksimalnya untuk terbitnya ini kalau ngajukan amplop, di bawah amplop itu ada persyaratan lain. Maaf itu ya. Amplop surat yang saya maksud. Bukan, jangan ke macam-macam. Ini menjadi tindak pidana korupsi. Tambahan lagi. Ya. Kemudian karena ini merusak habitat, ini tindak pidana lingkungan hidup. Ini bisa kena tindak pidana pelayaran. Sekian dugaan pelanggaran ini Pak Susno yang harusnya mengusut nanti KKP atau polisi Pak? KKP hanya masalah izin. Kalau masalah pidana itu KPK harus masuk. KPK bisa masuk. Jaksa Agung atau Kejaksaan masuk. Baik. Kemudian polisi masuk. Karena di sini ada pemalsuan, ada apa-apa. Tidak harus dilaporkan ya? Enggak ada. Kalau melaporkan itu kan delik aduan, baru perlu ada pengaduan. Ini bukan aduan, ini bukan perzinaan ini. Baik. Mas Riono, kalau kita tahu kan Mas Riono mengusulkan ada pansus di DPR terkait pagar. Ini memang republik yang penuh dengan panitia khusus. Pagar ini yang tadi kata Pak Susno mudah saja harus pansus. Tapi apa kabarnya pansus itu Mas Riono? Iya, jadi
sudah hampir 16 hari ya, sejak tanggal 8 kita ke sana, kemudian tanggal 9 disegel oleh teman-teman KKP, berproses kemudian di DPR, hari ini kita masuk masa sidang di DPR, dan secara tegas kita menyatakan melalui paripurna bahwa kita usul untuk dibentuk pansus. Di Komisi 4, ya, Ibu Ketua juga sudah menyatakan statement untuk kemudian menyelesaikan ini dan sekaligus juga membuka sebenarnya siapa, kan begitu. Ya. Dan proses yang konstitusional di Komisi 4 tentu pansus ini harus atas persetujuan pimpinan DPR. Dan pimpinan DPR melalui Ibu Ketua tadi habis paripurna juga sudah menyampaikan, menugaskan ke Komisi 4 untuk mendalami sekaligus mengusut kasus pagar laut ini betul-betul bisa selesai. Mekanismenya di DPR adalah kalau di komisi itu melalui panja, yang kedua adalah melalui pansus karena sudah lintas komisi. Seperti itu. Jadi besok Komisi 4 akan ke lokasi bersama dengan teman-teman KKP, dengan stakeholder terkait termasuk ATR BTN, Angkatan Laut, Polair, PSDKP, semuanya kita akan gelar di situ dan kita ingin melihat respon dan sekaligus langkah-langkah yang sudah diambil. Kita appreciate, misalkan sudah ada Pak Presiden memerintah langsung ke Angkatan Laut sama ke KKP. Kita kalau kemudian Presiden sudah perintah, kita nunggu perintah siapa lagi? Pertanyaannya kan itu. Panglima tertingginya Presiden. Panglima tertingginya adalah Presiden. Sudah perintah. Otomatis itu menjadi perhatian kementerian lembaga terkait. Di pansus akan makan waktu lama, lalu itu nanti penyelesaiannya hanya politis atau bisa juga dilanjutkan ke penyelesaian hukum? Karena tadi Pak Susno bilang ini gampang loh sebetulnya kalau mau ya Pak Susno ya. Bagaimana Pak Susno? Kalau di mitra kami di Komisi 4 tentu teman-teman di KKP ya, teman-teman di KKP ini sudah betul tadi disampaikan bahwa pemanfaatan ruang wilayah laut itu harus ada KKPRL-nya. Kalau KKPRL-nya nggak ada, jelas itu adalah ilegal. Kan begitu. Kemudian yang kedua, kawan-kawan di KKP tentu fokusnya adalah membongkar pagar ini biar akses teman-teman nelayan ini terbuka lagi. Karena apa? Ada 21.000 di situ. Kemudian yang kedua potensi kecelakaan. Yang ketiga, alat-alat kawan-kawan yang nangkep ikan pasti akan kena. Yang keempat, BBM-nya pasti akan nambah. Nah, inilah yang menjadi concern kami di Komisi 4 dengan mitra terkait untuk membuka seluas-luasnya akses buat teman-teman nelayan kecil. Dan pansus kita akan lihat besok apakah kemudian bisa cepat kan? Bisa, ya kalau mekanisme pembentukannya kan pasti melalui pimpinan DPR, kemudian gabungan. Tapi kerjanya semua. Bisa cepat. Ya, kan bisa. Sekian undang-undang yang lalu cepat sekali tuh jadi. Masa pansus ini aja susah. Pak Fuad, kalau ingin memastikan Pak sebagai ketua, sebagai Dewan Pembina Partai Gerindra, ini memang benar kan ya Presiden memberikan perintah langsung untuk membongkar pagar untuk mengusut tuntas? Iya. Perintah langsung? Iya, itu kan ada dari iya, jadi dengan demikian memang supaya perkara ini kan nggak boleh ngambang terus-terusan begini, harus dituntaskan, ya kan? Makanya ini sekarang semua pejabat diminta untuk tegas semua untuk menuntaskan. Misalnya itu Pak Menteri ATR, PPN ya, itu saya senang sekali dengan Pak Nusron. Ya, dan Pak Nusron itu mesti diberi informasi, tentunya juga sudah beliau mungkin udah aware. Seingat saya ada peraturan Menteri PPR ya grade nomor 10 seingat saya yang ditandatangani Pak Joyo Winoto. Salah itu supaya melakukan pembetulan administrasi. Jadi itu sertifikat yang HGB, HM sertifikat hak milik. HGB itu sampai 9 juta saya dengar yang itu di situ aja. 9 juta meter persegi, bayangin itu kan. Itu dibenahin aja pakai pembetulan administrasi, jadi nggak usah pakai ke pengadilan, nggak usah apa. Dibenahi itu maksudnya dibatalkan? Dibetulin, ya dibatalin. Itu saya rasa ada. Kadang-kadang orang mungkin pejabatnya bisa juga lupa itu kan. Dibetulin. Kemudian keduanya itu saya rasa penting juga bahwa ini kan bermula, kalau dipikir dari mulai pertamanya mencuat itu
dari mulai proyek strategis nasional. Oke. Nah, tapi kan proyek strategi nasionalnya yang di situ itu apa kan gelap. Oh. Mestinya kan proyek strategi nasional itu berapa hektar, mengenai apa, di mana. Nah, ini kalau digelapkan kemudian kan dalam prakteknya seperti dikisruhkan seluruhnya gitu, seluas-luasnya. Sehingga 5 bulan membangun pagar bisa semuanya tidak tahu ya? Tidak tahu. Dan itu aja dibenahin PSN-nya ini. Mengenai ini sekian kemudian ini ya, nah yang di luarnya itu kan bukan PSN. Tapi kalau sudah menggunakan kayak PSN juga nggak boleh dong. Pak Fuad, kalau ini sudah ada HGB-nya, artinya kan sudah punya legalitas. Lalu kalau kemudian itu yang di laut, yang kita cerita itu pemberantasan itu kan di laut. Ini yang di darat ini yang di darat. Bapak katakan PSN tadi. Iya, itu mesti jelas juga. Bermula dari situ itu dibongkar dulu kayak apa gitu kan. Yeah. Nah dengan cara begini satu persatu itu akan, tapi mesti cepat, jangan ragu. Begini, sifat kita terus aja orang swasta ya. Kalau kelihatan pemerintah ragu-ragu, di DPR juga mesti mohon diingat, kelihatan ragu-ragu, swasta itu masuk makin berani lagi ragu, dia lagi bingung, udah malah bablas, masuk bablasan. Itu apa Suno tahu tuh pejabat tuh, masuk aja. Dan kalau belum aturan udah kita bikin begini, nanti itu begitu aturannya kok. Oke. Jadi seperti menciptakan aturan gitu. Pemerintah harus berani memerintah. Iya, berani. Karena tidak ada orang yang lebih kuat dari pemerintah. Pemerintah itu APBN memang udah kuat ya. Oke. Tapi lebih kuat regulasi. Di tangan bisa melakukan pemerintah regulatornya juga. itu. Baik. Mas Derajat, minggu lalu Mas Derajat mengatakan Angkatan Laut masuk dan sudah masuk. Nah sekarang kan perbincangan ini Menteri Agraria sudah mengatakan juga nama-namanya. Pak Susno tadi bilang ini gampang loh kalau mau. Pertanyaannya adalah apakah kemudian memang mau, memang berani untuk dalam tanda petik berhadap-hadapan kalau memang ternyata entitas bisnis yang sering disebut tadi sempat diplesetkan oleh Pak Susno, itu memang ternyata ada di balik pagar laut ini, ada di balik lahan ini. Apakah berani pemerintah kemudian berhadap-hadapan? Ya, yang pertama terima kasih Mas Leo di forum ini. Terima kasih Bapak Presiden sudah menurunkan TNI AL. Jadi dengan begitu kan akhirnya jadi bola bergulir cepat. Yeah. Sebelum itu kan maju mundur. Kayak agak mampet ya. Iya. Tapi Presiden ini kan Pak Fuad lebih mengenal beliau. Tapi sepanjang saya menjadi anggota tim beliau, saya tahu beliau tuh pengen tes gitu, gerak cepat. Nah jadi besok insya Allah itu akan dibongkar. Tapi yang pembicaraan kita pekan lalu, demi kepastian hukum, demi kepastian rejim investasi, itu proses hukum perlu dilanjutkan. Nah, untuk proses hukum, saya sepakat dengan Pak Jenderal, sebenarnya relatif mudah. Ada tambahan satu lagi Pak Jenderal, itu untuk tindak pidana lingkungan hidup, itu bukti itu nggak harus barang sekarang. Forensik bisa dia. Ya, jadi dia bisa melakukan lidik dan sidik itu dengan forensik. Dan forensik banyak ada apa namanya, ada petanya, citra ada segala satelit. macam, citra satelit segala macam ada. Jadi seperti yang dikatakan oleh Pak Susno, ini sebenarnya relatif mudah. Bahkan untuk menemukan siapa yang memberikan perintah itu relatif mudah. Saksinya banyak kok. Kan cukup 2 saksi toh ya Jenderal ya. Saksinya banyak, tinggal dikumpulkan saksinya siapa ini, kemudian ditelusuri uangnya, follow the money lagi, siapa yang bayar. Yang bayar, misalkan yang bayar Derajat, oke, Derajat dapat duitnya dari siapa? Dari Pak Fuad dapat dari Leo, tinggal diambil Leo. Semuanya memang sudah diketahui Bapak, cuman masalahnya kembali lagi. Jangan berpura-pura. Nah, pertanyaannya adalah apakah kemudian semuanya benar-benar memang mau menunjuk, meminta pertanggungjawaban dalang dari pagar laut ini? Tetap bersama kami, Top Ekonomi segera kembali. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.